paham kita bukannya atas izin Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan Allah yang diberikan pemahaman di dalam agama. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Amin ya robbal alamin. Monggo, Dokter Diah dimulai. Baik, saya dulu ya. Habis itu nanti dipandu sama Wiwin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Enggak paham, Ustazah. Maksudnya milik laki-laki yang paling dekat itu siapa? Anaknya kah? Apa suaminya? Iya, anaknya yang paling dekat. Ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, maka di situ kan yang paling dekat adalah anak-anaknya, laki-laki atau perempuan. Maka di sini berikanlah bagian-bagian kepada ahli warisnya. Sudah selesai dibagikan kepada ahli warisnya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang hampir dekat. Seandainya sudah ada pembagian, kan pembagian itu ada ukurannya, namanya furudul muqaddaroh. Furud itu adalah bagian-bagian muqaddaroh yang telah ada ketentuannya. Ada yang seperempat, ada yang seperdua, ada yang seperdelapan, terus gitu kan. Maka seandainya masih ada sisa, sisa itu adalah diberikan kepada seseorang laki-laki yang terdekat. Baik itu ayahnya, kalau anaknya yang meninggal. Ataupun kepada anaknya, kalau ayahnya meninggal. Nah, kemudian si anak ini ada ada si bapaknya itu meninggal, kemudian si harta warisnya sudah ada pembagian mengikuti ahli-ahli waris, kemudian masih ada sisa, maka si sisanya ini, sisa harta pembagian itu diberikan kepada si anak laki-laki. Itulah yang dikatakan asobah. Asobah itu adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang mendapatkan sisa dari harta waris setelah pembagian. Kadang-kadang asobah itu mendapatkan bagian secara keseluruhan ataupun sisa. Kadang-kadang yang jadi asobah itu tidak mendapatkan bagian sama sekali. Paham, yuk. Harusnya ada contohnya ya, Sada ya. Ya, ya paham-paham dikit aja, nggak apa-apa. Pokoknya asobah itu adalah sisa. Sisa setelah pembagian. Pokoknya setelah pembagian kepada ahli waris selesai, di situ kok ini masih ada sisa. Nah, sisanya itu adalah bagian bagi si laki-laki yang paling dekat. Ya tergantung nanti siapa jenazahnya, siapa mayitnya. Nanti insya Allah setelah saya atau nanti di tengah-tengah bisa kita masuk ke surat An-Nisa, itu akan lebih jelas lagi bagi kita. Iya, iya Sada, iya. Nanti kalau selesai ini masih belum paham, bikin ini apa namanya simulasi. Boleh. Misalnya selesai bab ini masih ada belum paham ya, baru itu simulasi ya. Oke, Iya. siap. Nah. Ustazah, apa namanya? Ini masih bab warisan ya. Jadi Iya. kelihatannya ini perlu ilmu khusus ya, seperti halnya notaris gitu ya. Karena ada beberapa pemahaman itu karena sensitif juga ini ya, terutama sanak saudara mungkin yang berbeda pemahaman. Jadi kalau dulu saya disarankan untuk meminta konsultasi kepada hukum ahli waris begitu, Ustaz. Untuk di depan notaris itu untuk melegalkan saja. Seandainya secara kekeluargaan ada yang paham tentang itu, maka dibagikan dan dia percaya, yakin. Di situ kan pasti saksi juga ada. Dan yang utama adalah disaksikan oleh Allah. Udah gitu udah selesai. Tapi karena biasanya setelah ada pembagian itu dikhawatirkan dari pihak ahli waris itu masih ada tuntutan gitu kepada ahli waris yang lain. Maka ketika legalkan ke notaris, selesailah sudah ditutup untuk masalah tidak ada gugat menggugat nanti di situ. Ya. Ya.
Jadi nanti kita baca semua dulu hadisnya. Nanti kalau masih belum paham ya itu tadi simulasi aja. Iya. Baik. Selanjutnya ke Wiwin ya, yang ngatur ya. Monggo Dokter Adik Wiwin. ya. Adik bisa kah? Sayang. Dokter Adik sudah siap? Ya, Oke, silakan. berapa? 976. Ya, Hmm. 96. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Paham ya? Muttafaq alaih. Jadi Dokter kalau Adi? orang tuanya misalnya non muslim gitu, anaknya nggak bisa dapat warisan dari orang tuanya kalau orang tuanya itu meninggal ya Ustazah. Iya, tidak mendapatkan karena terhalang oleh agama. Jadi tidak satu akidah, tapi berlainan akidah. Yang satu kafir, yang satu muslim. Maka ketika anaknya pun meninggal, si orang tuanya karena dalam posisi kafir, tidak mendapatkan pula. Dokter Ari kecil kok suaranya. Oh iya, ya saya besarkan dulu Ustazah. Pokoknya paham ini ya. Ya dok, paham. Pokoknya ya orang kafir tidak menerima warisan. Tidak menerima harta waris dari orang kafir. Begitu pula orang kafir kalau dia meninggal, apapun dia statusnya, maka itu tidak bisa menerima waris juga. Ya, jelas. Lanjut. Lanjut. Oh, berarti kasus-kasus yang murtadin itu ya anak-anaknya bisa nggak dapet ya? Iya, nggak dapat. Dan dianya pun nggak dapat kalau anaknya itu meninggal, kalau anaknya itu muslim. Oh, kira-kira kalau anaknya dapat atau anaknya minta bagian itu ya bisa kena laknatullah ya? Kalau toh nanti dia berlainan agama dan itu waris sudah dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka itu dari kebijaksanaan keluarga. Kalau umpamanya orang tuanya itu kan tidak muslim, maka dari anak-anaknya ada berapa, nah anak-anaknya itu kompromi antara anak laki-laki dan anak perempuan, yuk kasih kok mama gitu kan, yuk kasih kok ayah gitu. Nah, maka dia itu kompromi, kemudian kita iuran berapa, maka dikasihkan gitu. Itu kebijaksanaan aja. Kebijaksanaan dari ahli waris yang termasuk anak-anaknya tersebut. Kemudian si anaknya itu ketika dia memberikannya, bukan memberikan warisan, akan tetapi sedekah biasa gitu. Si anak-anaknya yang mensedekahkan kepada orang tua yang non-muslim tadi mendapatkan pahala. Tetap. Pahalanya 1 berbanding 700 gitu. Itu termasuk sedekah. Iya, Lanjut. Ya, selanjutnya Indra. Indra udah siap nggak sayang? Indra? saya kalau begini masih di jalan deh. Eri ini siapa ya? Wah, Eri ya. Win, aku Nah, nggak bisa baca, Win. Aku di perjalanan gelap. ini Sorry, Eri, sorry. Bu Eri siapa ya Bu Eri? Aku mendengar ya. Oke, Lan- bilang ya. Bu Eri nggak ada. Kalau gitu Mbak Susi aja, silakan. 977 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6. Jumlahnya 2/3. Selebihnya adalah milik saudara perempuan. Oh. Iya. Nah, saudara perempuan itu mendapat
mendapatkan harta yang lebih, dia karena termasuk asobah. Setelah kan pembagian tadi bahwa dari Ibnu Mas'ud tentang anak perempuan dan cucu perempuan dan saudara perempuan, maka Nabi telah putuskan bagi anak perempuan separoh dan bagi cucu perempuan 1/6, ya, sebagai penyempurnaan 2/3. Dan apa yang lebihnya berarti 2/3 kan ada lebihnya 1/3. Dan apa yang lebih bagi saudara perempuan itu, dan apa yang lebih itu maka bagi saudara perempuannya. Jadi saudara perempuan dia mendapatkan lagi karena dia termasuk asobah. Ustazah, ini kan dihitung dari waktu ya. Seandainya cucunya itu lahir setelah almarhum atau siapa yang meninggal ini, itu berarti tidak dihitung ya? Semua yang sebelum meninggal itu tidak dihitung sebagai waris, apa namanya, hak waris gitu ya? Ketika si jenazah atau seseorang itu sudah menjadi jenazah, sudah meninggal, si A, si B itu belum hadir, berarti dia tidak mendapatkan bagian. Oh, iya. Tapi begitu pula kalau dia itu memiliki anak dan ayah, yang meninggal duluan adalah anaknya. Berarti ketika si ayah meninggal, harta warisnya itu tidak bisa diberikan kepada anaknya yang sudah meninggal tadi. Jadi dianggap tidak ada anak tersebut. Akan tetapi kalau pas ayahnya masih ada, anaknya masih ada, nah ayahnya meninggal, anaknya kan masih ada, tapi itu belum ada pembagian, disusul oleh anaknya ini meninggal pula. Maka anak yang meninggal itu mendapatkan bagian. Jadi di antara yang meninggal itu siapa duluan? Apakah ayahnya, apakah anaknya gitu. Iya, kan ada memang yang meninggal muda ya. Banyak. Karena Ya. ya meninggal anaknya duluan, di mana anaknya ini sebenarnya sudah menikah dan punya cucu, ya berarti punya cucu ya. Nah, cucunya ini ketika kakeknya itu meninggal, berarti cucunya ini mendapatkan warisan ya. Kalau si kakeknya tadi masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, si cucunya itu terhijab oleh anak laki-laki, tidak mendapatkan bagian. Oh. Ya. Nah, maka bab waris ini berkesinambungan, nggak bisa dibaca satu kali paham total, nggak bisa. Iya, rumit itu. Dan harus betul-betul kita itu teliti dan kontinu. Iya, iya. Tapi kan kita mengenal paling tidak gitu. Ustazah, jumlahnya 2/3 itu maksudnya gimana? Jadi kalau anak perempuan itu dapatnya setengah. Terus anak laki-laki itu masih belum ada di sini hitungannya ya, tapi cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, terus koma jumlahnya 2/3 itu ya apa maksudnya? Bagi anak perempuan separoh, dan bagi cucu perempuan 1/6. Sebagai penyempurnaan 2/3, karena nanti ketemunya di dalam surat An-Nisa. Seandainya si jenazah itu dia punya anak, anaknya hanya perempuan saja. Perempuannya itu ada 3, gitu. Umpamanya laki-laki dan perempuannya itu lebih dari 2. Maka dari itu si anak perempuan mendapatkan 2/3 berserikat di situ. Jadi 2/3 dari hartanya itu, anaknya perempuannya ada 5 umpamanya. Maka si 2/3 itu dari harta peninggalan tadi dibagi rata oleh anak yang 5 tadi. Oh. Gitu. Oh, iya. Iya. Oke, siap. Enggak, lanjut dulu aja, gak apa-apa. Nanti diulang-ulang gak apa-apa. Iya. Baik, saya sekarang ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 978 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi. Hadis riwayat Ahmad dan 4 orang imam selain At-Tirmidzi. Udah. Mana dok? Paham? Ini sama dengan yang tadi ya Ustazah, yang kalau dia kafir tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Iya. Apa namanya? Berlainan agama. Ya, Ya, silahkan. lanjut ya. 979 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia. Berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau menjawab, kamu memperoleh 1/6. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan bersabda, kamu mendapatkan tambahan 1/6 lagi. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya lagi dan bersabda, yang 1/6 itu sebagai makanan. Jadi Paham, hadis Dok? sahih dari riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Imran, yang ada yang mengatakan dia Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Imran. Jadi ini ada seorang Laki-laki. yang mempunyai cucu laki-laki dari Ya. seorang anak laki. Jadi anak laki-laki ini mempunyai anak laki-laki yang mempunyai anak laki-laki juga. Lah anak laki-lakinya ini meninggal. Meninggal. Itu adalah Jadi, cucunya kan? Cucu laki-laki ya? ya, jadi kan ini ada laki-laki punya anak ini punya anak lagi. Tapi yang Iya, meninggal ini anaknya. berarti yang meninggal itu adalah cucu laki-laki kan? Oh, cucu laki-lakinya. Kakek dong. Ya. Cucu ya, betul cucu laki-laki. Iya. Cucu laki-laki yang meninggal berarti si kakeknya itu menjadi ahli warisnya kan? Jadi ahli waris cucunya. Iya. Nah, maka karena si anak laki-laki tadi sudah meninggal dan si kakeknya masih ada, maka bagian untuk kakek itu adalah 1/6. Maka Allah bagi kamu 1/6 lagi. Nah, karena masih ada sisa dari hasil pembagian kepada ahli waris, ini masih ada sisa 1/6. Maka 1/6 itu jatuh lagi kepada kakeknya. Maka kakek itu adalah dikatakan asobah. Masih ya. Asobah itu maksudnya? Asobah itu adalah orang yang mendapatkan pembagian harta waris yang tidak tertentu. Jadi kalau dia sisanya banyak atau ahli waris yang lainnya tidak ada, untuk dia keseluruhannya. Tapi kalau umpamanya dia tidak ahli warisnya sudah mendapatkan semuanya, walaupun dia seorang laki-laki yang asobah, kadang-kadang dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Seperti gini, seseorang itu maksudnya suami istri, dia itu punya anak tunggal. Suami istri dia punya anak tunggal. Anaknya itu laki-laki. Nah, kemudian anak laki-laki tersebut mendapatkan harta waris dari ayahnya yang meninggal setelah pembagian kepada si ibunya. Jadi dibagi sebelum pembagian itu, apakah si mayit ini punya utang, selesaikan dulu utangnya, atau dia punya wasiat, selesaikan dulu wasiatnya. Setelah itu selesai, maka si istri yang ditinggalkan mendapatkan berapa? Karena si jenazah itu punya anak, 1 laki-laki, berarti si istri itu mendapatkan 1/8 dari harta suaminya. Nah, kemudian sisanya yang berapa? Setelah diambil 1/8 berarti 7/8 ya. Keseluruhannya pokoknya sisanya setelah itu maka diberikan kepada si laki-laki karena laki-laki itu
tunggal, itulah yang dikatakan asobah. Hmm. Saudara dari ayahnya tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh si anak laki-laki tadi. Nggak bisa mendapatkan bagian. Saudara dari si mayit tadi tidak mendapatkan bagian karena ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itulah yang dikatakan asobah, mendapatkan harta yang yang relatif banyak, relatif sedikit, bahkan relatifnya itu tidak mendapatkan sama sekali. Hmm. Yang mempelajari ilmu faraid itu harus pelan-pelan, dipahami dari kata ke kata itu. Istilah-istilahnya juga harus paham gitu kan. Nanti ada ahli waris, ada hak waris, itu apa perbedaannya. Kemudian nanti ada furudul muqaddarah, ketentuan-ketentuannya itu. Ya semuanya kompleks, Dok. Iya. Ya pokoknya yang dibaca di sini paham aja sementara. Ya, ya. Monggo lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Ya, baik. Selanjutnya dia lagi ya, Di. Oke. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan bagian 1/6 untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu sang mayit. Oh, jadi Cucunya, ya cucunya. Cucunya ini kalau ibunya enggak ada, neneknya dapat. Tapi kalau ibunya ada, neneknya nggak dapat, gitu ya? terhalang ya. Oke, baik. Nah, Hmm. ya, itu aja nggak saya tambahin dulu. Baik. Lanjut aja, Di. Apakah mau loncat dulu ke surat An-Nisa aja, Dok? Apa? Diselesaikan. Surat An-Nisa ya. Warisan ini surat itu lebih jelas kalau menurut saya gitu. Nanti kan bisa dihubungkan dengan hadis. Monggo silakan di surat An-Nisa surat keempat. Surat An-Nisa berapa? Keempat. Ayatnya mulai dari ayat 7. Nah, di sini nanti saya akan pelan-pelan menerangkannya secara gamblang. Monggo silakan, siapa sekarang yang baca? Nanti ya, sayang. Nanti ya. Ya. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya hak ya Ustaz, meskipun rumusnya, formulanya berbeda. Iya, sudah pasti. Nanti ada di bawah. Salah formulanya. Cuman yang kita pahami di sini, jangan dulu lanjut. Lirijali, bagi laki-laki, nasibun ada bagian. Mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau saudara-saudaranya. Apabila orang tuanya meninggal, ayahnya atau ibunya yang meninggal, salah satunya, maka si laki-laki itu akan mendapatkan. Jadi termasuk anak nanti kan, anak laki-laki, karena yang meninggal adalah salah satu dari orang tuanya. Begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau salah satunya yang meninggal. Begitu pula wal akrobun, saudara-saudaranya. Mimma qala minhu au kasura, baik si harta peninggalannya itu banyak ataupun sedikit, nasiban mafrudo, itu ada bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Gitu. Paham dulu enggak? Segitu dulu. Ya, ya Ustazah. Dok, gimana dok? Paham?
Iya, iya dok, iya Ustazah. Lanjut ke 8-nya coba. Silakan Ari, lanjut aja. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Oh, Artinya jadi nggak hanya yang berhak sebagai ahli waris, tapi yang hadir pada saat pembagian itu, kerabat, anak yatim, orang miskin harus diberi juga ya Ustazah. ya sekedarnya ya. Karena mereka itu tidak termasuk ahli waris. Masalahnya mereka bukan ahli waris. Begitu ada pembagian kan dia masa melotot aja gitu kan, bengong aja gitu. Yang lain mendapatkan dia enggak. Maka atas kesadaran dan kebijaksanaan para ahli waris, sebelum dibagikan, maka kita kompromikan dulu kira-kira untuk ini ada keluarga yang miskin, yang yatim, kira-kira kita kasih berapa gitu. Sekedarnya. Dan ucapan kepada mereka ucapan yang baik. Ya, ini maaf ya, dari kebijaksanaan kami sekeluarga, Anda dikasih 100.000 umpamanya. Umpamanya di situ ada anak yatimnya 4, maka 100.000, 100.000. Terus ada orang miskinnya di situ, ada berapa, maka dikasih juga 100.000, 100.000 umpamanya. Gitu. Paham ya Iya, iya. pembagian. Lanjut, nomor 9. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Artinya, Eh, ini maksudnya kalau meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi maksudnya Ustazah ini. ya kompleks. Ya dari situ nanti kan dia lemah dalam pendidikannya juga, lemah dalam ilmunya. Ini termasuk istilah umum. Oh. Termasuk umum. Cuman karena berkaitannya dengan masalah harta waris, maka orang-orang bisa memahamkannya dengan masalah finansial, dengan materi. Di sini umum. Dan hendaklah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka, itu maksudnya anak cucu keturunannya yang lemah. Lemah di bidang ilmu, jangan dibiarkan dia tidak sekolah. Lemah di dalam bidang agama, jangan dibiarkan dia tidak dididik dengan agama. Maka, alaihim, kalian harus merasa takut atas nasibnya mereka. Jangan sampai lemah di berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, falyattaqullah, hendaklah kalian orang-orang yang tadi dikasih peringatan oleh Allah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya mereka itu tidak lemah di dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau umpamanya kita punya anak, ya istilahnya sekarang ini mohon maaf disekolahkan. Setelah sekolah diarahkan ketika mengambil jurusan, nanti bakatnya di mana, mungkin bisa ngelamar kerja atau buka usaha dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai si anak itu tidak memiliki di bidang keilmuan, di bidang ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya lemah gitu. Ya lemah akhirnya mungkin tertindas. Apalagi terutama yang ditekankan adalah di bidang agama. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu keturunan itu tidak paham agama. Maka basic ketika harus disampaikan, udah kita belajari waktu itu penerapan masalah agama ketika dia awal masih dalam waktu balita itu bagaimana. Semuanya itu sudah sampai dan kita harus betul-betul terutama di dalam sholat, bacaan sholat dan rutinitas sholat dia, jangan sampai dia itu tidak melakukannya. Karena itu akan menjadi bahaya bagi kehidupannya dia, dunia atau akhiratnya. Tapi ketika kita mendidik penekannya di bidang agama, insya Allah basic itu akan membawa kebahagiaan untuk mereka dunia dan akhiratnya. Gitu. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida,
maka hendaklah orang-orang yang merasa khawatir, takut kepada anak cucu keturunannya ucapkan dengan ucapan yang benar. Artinya ketika mendidik itu harus serius gitu. Jangan sampai asal-asalan gitu. Monggo bisa Ya, di Ustazah. monggo gimana? Dokter Diah bagaimana, Dok? Iya, Ustazah. Jadi ini misalnya anaknya satu ya, apa namanya, apa itu? Yang bodoh itu apa? Idiot, Idiot. Hah? idiot, retardasi mental, Iya, berkebutuhan khusus. iya, berkebutuhan khusus gitu ya ini ya. Iya, harus dirawat ya. Kan dia juga enggak bisa. Gimana Ustazah? Kalau anak satu misalnya, anak satu tapi berkebutuhan khusus, Ya. Terus- Ya. siapa yang nganuin ini ya? Ya. Dalam hal itu boleh jadi kan tidak bisa dilepas, walaupun dididik secara normal pun mereka kan di dalam masalah IQ-nya kan tidak sesuai. Itu di bawah rata-rata. Jadi ketika kita mengajarkan kepada mereka di bidang agama, di bidang apapun, ya mereka pada saat itu dia akan nurutnya. Tapi setelah 5 menit lewat, ya dia sudah tidak paham lagi. Maka di situ harus sabar orang tua dan terus didampingi. Terus bagaimana kalau orang tuanya meninggal, yaitu kan mohon maaf ya, ketika ada saudaranya, boleh jadi mungkin saudara yang merawat, tapi si orang tua ketika memiliki rezeki, ya paling tidak kan ini adalah kekhususan untuk kehidupannya dia gitu kan. Kehidupan si putranya yang tadi membutuhkan perhatian khusus itu. Jadi tetap harus ada pendamping, nggak bisa lepas begitu saja. Ini kalau di Islam hartanya kemana Ustazah? Atau Hartanya dipegang oleh yang dipercayakan. Jadi si harta itu dipegang, kan diamanatkan kepada orang yang dipercaya, atau kepada istilahnya apa ya, yang mengurusnya dia, yang mengurus dia. Siapa yang mengurus dia, tapi betul-betul harus amanah. Kalau umpamanya si yang dikasih kepercayaan tadi dalam masalah uang tersebut, hendaklah diputarkan, jangan sampai uang itu habis gitu. Bagaimana si yang dijadikan pengurus tadi untuk mengurus anak tersebut, ya dia bisa jualan, dia bisa dijadikan modal sehingga ada penghasilan, yang penghasilannya itu untuk kehidupan si anak tersebut. Dan plus orang yang mengurusnya juga dibolehkan untuk memakannya bersama dengan tidak berlebih-lebih. Oke, Ustazah. Ya. Lanjut, Ustazah. Ya lanjut 10 terus ini sampai selesai ini. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, relasi dengan yang tadi. Gimana, paham, Dok? Iya. Artinya? Ini maksudnya kalau hak warisnya anak yatim terus diambil atau digunakan oleh orang atau keluarganya gitu, Ustazah. Iya, itu nggak boleh. Seperti termasuk bagian si anak yatim tadi kan ada bagiannya. Iya. Maka bagiannya itu umpamanya banyak sampai berapa ratus juta dipegang oleh si mamahnya gitu. Nah si mamahnya itu walaupun dia sebagai mamahnya itu harus betul-betul tanggung jawab dan harus betul-betul takwa kepada Allah. Jangan dia lagi masih kecil nggak paham apa-apa maka dia membelikan sesuatu kebutuhannya, nggak boleh. Atau orang yang diamanatin tadi di dalam pengurusan, umpamanya ini budenya karena dia dari kecil udah diurus budenya, tapi dia mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal,
maka sampai ratusan juta. Kemudian diserahkan uang itu kepada budenya itu. Ya budenya itu harus betul-betul memperhatikan masalah uang tersebut. Jangan sampai dia memakannya secara zolim. Artinya secara zolim itu berlebih-lebihan, mentang-mentang anak itu masih kecil dan tidak paham apa-apa, seenaknya aja menggunakannya gitu. Itu nggak boleh. Maka Allah memberikan peringatan kepada pengurus si anak yatim tersebut, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu dengan zolim, di luar takaran tertentu, kebutuhan tertentu. Sesungguhnya yang mereka makan pada hakikatnya adalah api neraka, dan mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang menyalanya. Ngeri ini sebagai amanah. Jadi harus Oh, amanah gitu. oh, jadi kalau misalnya ini suami istri, anaknya satu apa dua gitu, suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil itu, ini ya, itu dapat 1/8 ya, sisanya yang lainnya selebihnya untuk anaknya ya, dan di situ Iya. ibunya Iya, tidak boleh, harus betul. dipisah ya, itu hartanya ya. Iya, harus dipisah. Jangan sampai Oh, gitu. Wah, anak saya kan ini punya anak saya. Aduh, hati-hati itu dalam hal itu. Dalam hal ini banyak orang yang tidak paham. oh, gawat ya. Mm. Oh, kalau nggak tahu ya gawat ya, dipikirnya anak-anakku dewe di sini bagian Nggak boleh dari bisa. suami. Apalagi lagi ya si mamanya itu nikah lagi dengan membawa harta si anaknya itu. Apa nggak ngeri ta? Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita. Iya, 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 iya. Oh, ibunya nggak boleh macam-macam ya. Nggak boleh, wong itu harta amanah dari Allah untuk dianya. Baik, baik, baik. Paham ya semuanya ini ya? Iya. Kalau belum monggo bertanya dulu. Kalau sudah paham, saya lanjut lagi ke ayat 11-nya. Dengan pelan-pelan, kalimat demi kalimat. Iya, iya, iya. Oke, Iya, lanjut. paham. Ya. Silahkan siapa yang baca? Ari nggak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa itu. Ayat 11. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Tahan segitu dulu, Dok. Iya, Paham ya, Dok? iya. Jadi anak laki-laki dapat misalnya 3 bersaudara. Anak laki-laki dapat 2/3 ya Ustazah. Bukan Perempuan, begitu, Dok. bukan gitu. Iya. Ini anak laki-laki sama anak perempuan. Umpamanya si suami istri, dia punya anak berapa? Ingin contoh berapa? Dokter mintanya contohnya Punya 5, anak 3. 3. Ada anak laki-lakinya, Anak laki-lakinya 2, perempuannya 1. semuanya 1. Anak laki-laki 2, berarti dianggap 1 orang ini 2. Iya. Berarti dibagi 5 dulu dari harta yang telah diambil oleh istrinya tadi. Jadi ini dibagi apa? Tadi 5. dibagi berapa? Dibagi 5. 5. Nah, nanti bagi 5 itu 2 bagian untuk si anak laki-laki, 2 bagian anak laki-laki, yang si perempuan 1 bagian. Iya. Iya, Ustazah. Oh, Jadi iya, iya, iya. misalnya Ustazah, warisannya itu rumah, harganya 1 miliar misalnya. Berarti Ya. dibagi 5, 200 jutaan. Yang laki-laki nanti dapat Belum sampai begitu. 400. Kalimatnya ya belum sampai begitu. Nanti kalau umpamanya untuk perhitungan, nanti kan dihadirkan si mamahnya. Si mamahnya itu dihadirkan. Istri dari si jenazah, kan yang meninggal diumpamakan, yang meninggal itu adalah ayah. Berarti istri mendapatkan bagian. Tapi di sini kan istri belum disebutkan berapa bagian untuk si istri gitu. Iya. Jadi yang jelas cara pembagiannya itu laki-laki 2 bagian, si perempuan 1 bagian dari harta yang ditinggalkan itu. Setelah nanti diambil oleh mamahnya. Iya. Gitu. Oh.
Jelas dulu ya, segini dulu ya. Ya, Ustazah. Nah, lanjut lagi kalimatnya. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Yang atas belum, Ri. Oh, belum, Yang atas, katakan. iya. Dan Yang jika ini. anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, kalau si anaknya itu perempuan semuanya lebih daripada 2, dari 3 ke atas, umpamanya anak perempuannya itu ada 5, maka diambil dari harta peninggalan orang tua, si bapaknya tadi, sulusa itu 2/3. Nah, dari 2/3 itu berapa, maka dibagi rata orang yang 5 tadi, untuk anak perempuan, Iya, benar. yang lebih daripada 2. Terus, Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. ya, kalau dia tidak punya saudara, hanya tunggal, perempuan Dua. mendapatkan setengahnya. Yang setengahnya untuk ibunya ya, Ustazah? Ya, belum tentu. Belum tentu. Ya, nanti si ibunya dapat berapa? Belum, enggak setengah si ibunya. Nanti ke depan ada pembagian. Ya. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika Dan dia yang meninggal mempunyai anak. bagi kedua orang tua, masing-masing di antara mereka mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ingkana lahu walad, jika dia punya anak. Jadi yang meninggal siapa ini? Yang menjadi jenazah siapa? Yang menjadi mayit siapa di sini? Anak. Anak. Jadi kalau anaknya meninggal, kemudian si anak itu punya harta dan punya Iya. anak juga, maka untuk orang tuanya tadi, masing-masing bapak mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6. Lanjut. Lanjut. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ya, nah kalau si jenazah tadi tidak punya anak, berarti si ibunya itu mendapatkan 1/3. Bapaknya? Bapaknya 1/6. Eh, eh, eh. Iya, iya. Ya. Wah, seru ya. Harus lihat ini ya Ustazah berarti. Ada lihat Keren. rumusnya ini. Harus sering bacanya, harus teliti, harus pelan-pelan gitu. Gitu ini masalah faraid itu. Dan harus totalitas nanti. Gitu. Makanya ini sampai ayat 14 mudah-mudahan kesampaian. Monggo lanjut Jika dulu. dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ya. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kalau si mayit itu punya saudara, maka untuk ibunya 1/6. Tapi setelah wasiat ataupun utang piutang diselesaikan dulu. Sebelum pembagian waris, utang piutang dululah atau wasiat dari si jenazah itu selesaikan dulu. Atau pemulasaraan jenazahnya dirinya sendiri itu kan diambil dari hartanya, selesaikan dulu. Nah, baru setelah itu ada pembagian warisan.
Di antara bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka aqrabu lakum naf'an, yang lebih dekat bagi kalian untuk mengambil manfaatnya. Jadi artinya bahwa harta waris ini tetap harus dibagikan. Fariidatan minallah, ini merupakan ketentuan dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya begini, ketika seseorang memiliki harta kekayaan di dunia, yang ketika dia memiliki harta kekayaan di dunia, belum sempat transaksi dengan Allah. Artinya, belum dia sedekahkan kepada orang-orang tertentu, atau belum dia amal jariah. Jadi, umpamanya, oh saya sudah kok amal jariah ikut masjid, saya juga sama ikut memperbaiki sekolah, ataupun saya pun sering untuk bersedekah kepada fakir miskin. Tapi di balik itu masih banyak hartanya gitu. Entah dia ada tabungan di bank atau berbentuk bangunan, atau dia aset tanah atau kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian orang tersebut meninggal. Nah, harta yang dimiliki oleh dia itu berarti hartanya kembali kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang memberikan harta itu adalah Allah, maka harta itu harus kembali kepada Allah. Karena Allah itu tidak berkebutuhan dan Allah itu Maha bijaksana, maka dikembalikan lagi kepada keluarganya si jenazah tadi. Maka ketika dikembalikan kepada si jenazah tadi, Allah memberikan ukuran-ukuran tertentu cara pembagiannya. Bagaimana? Dokter Dia, Dokter Ari bagaimana? Bunda-bunda semua. Ustazah. Paham ya. Nah, maka ketika si harta yang ditinggalkan tadi kembali kepada Allah, kemudian oleh Allah dibagikan secara warisan ya kepada saudara atau keluarganya si jenazah. Bagi jenazah yang meninggalkan harta tersebut tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada pahala. Karena itu kembali kepada Allah. Coba kalau dia waktu di dunia itu dihibahkan kepada sanak saudaranya, kepada anaknya. Berarti dia meninggal sudah tidak memiliki harta lagi. Dan yang dia bawa adalah pahala dari harta itu. Iya. Jelas nggak kira-kira? Berarti lebih baik dibagikan, Selagi dihibahkan hidup. masih hidup ya Ustazah. Karena ketika kita membagikan masih hidup, bukan dalam arti membagikan secara waris. Karena kita masih hidup. Itu namanya menghibahkan. Kita punya anak 3, kita punya kekayaan. Maka dolalah umpamanya dilalah kita memiliki harta rumah 3. Kita punya anak 3. Ya udah. Untuk anak ini rumahnya ini yang 3. Berarti kita selesai. Umpamanya ini rumah yang ditempati untuk si bungsu, rata-rata biasanya gitu orang tua. Nah, ketika itu sudah dihibahkan, pada waktu itu juga kita sudah tidak memiliki kepemilikan itu, udah berpindah tempat, berpindah tangan. Jadi kita menempati rumah ini adalah kita nunut kepada anak kita yang dihibahkan oleh kita. Itu hibah. Jadi nggak begini kata-katanya. Ya rumah ini untuk kamu, tapi nanti ini pembagiannya, penerimaannya begitu kalau ibu sudah meninggal, itu namanya wasiat. Wasiat itu sistemnya bukan seperti itu. Wasiat itu juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Bagaimana, Dok? Jadi niatnya memang hibah ya Ustazah ya, kalau diberikan sebelum. Ya, dan hibah itu ya tidak perlu sama rata, mau disamaratakan boleh, mau tidak pun boleh, melihat situasi kondisi anak itu. Kalau kita punya anak yang paling besar, dia sudah kerja, sudah punya rumah, umpama, ya tidak seperti anak yang adik-adiknya dia, umpamanya belum punya rumah, jadi wajar. Gitu. Dan mereka, si anak-anak itu harus tahu, dan kita kasih pengertian mereka. Jangan sampai nanti ada gugatan-gugatan setelah kita meninggal. Dari itu mau dilegalkan ke notaris, itu lebih baik lagi gitu. Jadi nanti tidak akan ada walaupun dia ngomong, oh kamu enak. Umpamanya si anak yang tua itu, dia kan udah punya rumah, udah punya usaha,
Tapi kan qadarullah lah kalau umpamanya Allah menghendaki si kakaknya itu umpamanya jadi bangkrut. Jadi kan nanti mereteli kepada adik-adik, enak kamu dikasih gini-gini. Ya, waktu itu dia tidak mengatakan itu karena dia lebih kaya daripada adik-adiknya. Begitu dia bangkrut, nah melirik. Maka dari itu, itulah perlunya dilegalkan. Ya, Cara duniawinya. Iya. jelas. Jelas ya? Ustazah, Ya. ini kan ada rumus-rumusnya dan saling berkaitan. Misalkan ya, di dalam ini di luar kita menggunakan pengadilan ya, kita membagi secara kekeluargaan, kemudian di dalam keputusan keluargaan itu kita salah menghitung ya. Ya mungkin karena kurang lengkap ilmunya, jadi ketika membagi itu salah menghitung, itu bagaimana? Ada hukumannya enggak, Ustaz? Kok menakutkan gitu ya? Maksudnya di dalam masalah hibah atau pembagian waris yang salah hitung itu? Pembagian waris. Kalau hibah kan ini ya sudah kebijakan. Ya. Tapi kalau waris, Ketika bagian waris kita belum yakin benarnya, harus menghadirkan orang yang dianggap dia itu paham di dalam bab waris. Dihadirkan orang tersebut. jadi Ya. kalau ada kekeliruan menghitung yang dihitung ulang, dihitung ulang, harus mengingatkan. Ya, makanya di situ dihadirkan orang yang paham itu gunanya. Terima kasih, Ustazah. Nanti juga kan ada penyamaan antara penyebut dan pembagi penyebut, kemudian ada kelipatan-kelipatan itu. Ya secara gamblang saya pun itu harus belajar lagi gitu. Ilmu tentang perperan kalau dulu bahasa saya itu. Oh ya. Kalau di zaman Rasulullah paham dengan hitung-hitungannya ini, kalau dihadirkan gitu ada anunya enggak? Apa namanya, ketentuan harus dibayar berapa begitu apa enggak? Iya, udah pada paham pada waktu itu ngambil sepertiga segini udah pada paham, Dok. Bukan. Orangnya itu loh. Kan kita jasa. Kalau sekarang itu kan pengacara. Pengacara itu kan biasanya mesti minta bagian toh, bayarannya sekian itu. Kalau di zaman Rasulullah gitu tuh orang yang paham begitu itu bayarannya berapa? Tidak disebutkan masalah untuk dia dibayar. Begitu didatangkan kepada Rasulullah, umpamanya Rasulullah sendiri yang menyampaikan, tapi rata-rata di zaman sahabat, di zaman Rasulullah itu harta yang mereka miliki itu langsung disedekahkan rata-rata. Jadi begitu meninggal itu sudah tidak punya harta kekayaan. Seperti Abu Bakar diberikan seluruhnya, Umar bin Khattab separuhnya gitu kan. Rasulullah sendiri ketika beliau meninggal tidak meninggalkan harta. Bahkan adapun sebidang tanah itu disedekahkan gitu. Oh. Dulu itu sedekah langsung, nggak ada. Yang saya tahu gitu. Gitu. Walaupun ada pun nanti kan dituntun oleh Rasulullah. Hanya sepertiga pun itu sudah banyak yang disedekahkan gitu. Jadi ini sisanya kan untuk anak kamu sebagai warisan kalau umpamanya mau dibagikan untuk meninggal. Tapi kalau masih hidup ya dikasihkan kepada anak itu langsung gitu. Jadi tidak ada itu. Jadi hartanya itu dibawa oleh si jenazah berbentuk pahala karena sudah transaksi waktu hidupnya. Kalau di zaman sekarang kayak di film-film kalau ada orang tua yang begitu begitu lah diomeli sama anaknya lah mencap kalau di film-film tuh ya. Ya maka dari itu ketika kita paham agama, apakah kita ini mau membawa pahala dari harta yang kita simpan, yang kita kumpulkan, atau dia mau jadikan waris. Kalau dia menjadi sebagai harta waris, berarti ketika meninggal tidak punya apa-apa, karena itu kembalinya kepada Allah.
Nah, tapi ketika dia waktu di dunia itu hibah kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada masjid semuanya gitu, dijadikan jariah, berarti dia meninggal itu memang secara kasat mata manusia dia sudah sengsara, sudah miskin, tapi semua harta kekayaannya yang sudah dibagikan tadi sudah ditransaksikan, berarti yang dia bawa adalah pahala tok isinya. Gitu. Oke. Ya, Ustazah, paham. Tapi itu tidak semua orang yang semudah membalikan telapak tangan ya, karena itu harus memang betul-betul didampingi dengan ilmu, dan ketika dia paham ilmu pun harus punya keyakinan gitu. Dan itu pun harus perlu latihan. Dan jadi apa latihan apa? Ya latihan secara keilmuan, latihan mental, latihan segala-gala harus paham. Itu udah perlunya ilmu itu. Siap. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, Dok. Dokter Wiwin. Mbak Susi yang pimpin, sudah dikasihkan Mbak Susi. Suaranya Mbak Susi, mute. Oke. Ya, Mbak Debbie ya. Monggo, bisa. Mbak. Ini Anisa ayat 12 ya, Mbak Debbie. Monitor. Enggak. Ini ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Monggo, Dok. Ibu? Saya soalnya masih agak bingung dengan handphone yang ini. Sebentar Ibu. Saya Tapi baca sebentar. kelihatan ini. Iya, tapi kelihatan video saya enggak ya, Ustadz? Enggak. Oh ya, syukurlah. Ya, Ini saya ya. baca yang ayat 12 ini ya, Ustadz. Iya, monggo. Dan bagianmu, suami-suami adalah 1/2 dari harta-harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Lanjut, itu baru koma. Ya, jika mereka tidak mempunyai anak, Tahan sorry. segitu. Ya, Bagaimana? oke. Paham, Dok? Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Siapa mereka? Suami. Keliru. Gimana? Mereka itu adalah istri-istri. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta-harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Nah, jika si istrinya itu tidak punya anak, suami istri, istrinya yang meninggal, si tadi tidak punya anak, maka bagian harta yang ditinggalkan oleh istrinya itu si suami tadi mendapatkan setengah. Paham, Dok? Saya Iya. Ini maksudnya anak kandung dari suami istri itu, atau anaknya ini anak istri? Kenapa kok harus diperjelas jika istri tidak punya anak? Maksudnya kalau suami menikah sama janda anak satu, terus si janda anak satu ini meninggal, itu? Iya, berarti si janda yang meninggal itu punya anak kan? Oh. Masalah anak baik dari suaminya ataupun dari orang lain. Yang jelas si jenazah itu punya anak gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Oke. Ya, nanti setelah pembagiannya itu mendapatkan setengah itu setelah kalau umpamanya jenazah tadi ada wasiat, ada utang piutang, harus diselesaikan dulu 2 unsur tadi. Maka ketika 2 perkara tadi sudah selesai, barulah si suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh si istrinya tadi. Kalau si istrinya itu tidak punya anak. Oke, lanjut. Jika mereka istri-istrimu
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah atau dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan setengah dibayar hutangnya. Segitu dulu, Dok. Bagaimana? Pahamkah? Sama sekali tak paham. Jika Baik, maka jika si perempuan Iya. tadi, maksudnya si jenazah tadi, itu dia itu punya anak, si jenazah yang jadi dia kan istri. Nah, si jenazah itu punya anak. Maka bagi kamu para laki-laki, para suami mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan dari si istri tadi. Oh, iya ya. Jadi diserahkan kepada anak-anaknya dulu ya, diutamakan. Yang nggak utama kan ada bagian tertentu juga. Ini kan masalahnya bagian si suami itu berapa kalau istrinya meninggal. Itu yang jadi bahan pokok pembicaraan di sini. Si istrinya itu meninggal dan si istri punya anak, si suami mendapatkan setengah. Kalau dia itu kalau tidak punya anak mendapatkan setengah. Kalau si istrinya itu punya anak, maka mendapatkan 4. Iya. Tapi selesaikan dulu hutang piutang sama wasiat dari si jenazah tadi gitu. Iya. Jadi misalnya nih punya 1 M gitu ya. Terus hutangnya 200 juta. Misalnya hutangnya 200 juta, dari 1 M itu dibayarkan dulu hutangnya 200 juta, misalnya 800 gitu ya. Enggak Iya. ada wasiat, enggak ada wasiat. Anak. Terus punya anak. Enggak tahu berapa anaknya, pokoknya si perempuan punya anak. Jadi suami itu dari dapat 1/4 dari 800 itu ya. Iya. Jadi Begitu ya, Saudara ya. jadi berapa? 1/4 dari 800 itu 200 juta ya. Ya. 200 juta ya. Jadi si suami mendapatkan 200 juta. Yang Iya. 600 kan tadi punya anak. Anaknya ada berapa orang? Iya. Diperkirakan coba, Dokter Diah yang memprediksi anaknya kira-kira berapa? 6, 5, 3? Anaknya Nah, laki-lakinya ada berapa? laki-lakinya 1. Laki-lakinya 1, perempuannya 2 ya. Iya. Berarti tadi yang sisa yang sudah diambil oleh si suami kan 200 juta. Berarti yang Iya. sisa 600. 600. 600 juta. 100 juta Berarti itu. Silakan. Laki-lakinya 2 bagian, laki-lakinya 2 bagian, ceweknya 1 bagian, 1 bagian. Berarti dari 600 dibagi 4. Bagi 5. 4 loh, anaknya telu kok. Lah ya Anaknya lakinya 2. Lakinya 1, lakinya 1, ceweknya 2. Lakinya 1. Iya. Berarti dibagi 4. Dok. Bagi 4 ya. Berapa? Kalau dibagi 4, uang yang 600 jadi berapa? 600 dibagi 4. 125. 150 jutaan ya? Ya. 150. 50. Keliru ngitung, waduh bahaya. Coba. Yang cowoknya dapat 300, masing-masing ceweknya dapat 150 gitu ya? Ya. Ya, begitu. Oke. Paham. Pelan-pelan kan paham, dikit-dikit. Ya, nanti berulang terus. Insya Allah akan paham. Nah, sekarang lanjut. Lanjut Mbak Debbie. Loh, saya lagi. Belum selesai. Yang 12 belum selesai. Yang tadi terakhir adalah para istri. Para istri ya, Bu ya? Sekarang para istri. Iya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tahan dulu, paham nggak? Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ini yang jenazah. Yang jadi mayitnya siapa? Ini kan yang jadi mayatnya masih istri ya? Oh, bukan. Berarti kan suami kalau kayak gini.
Tuh, sekarang kebalikan. Kalau yang Iya. tadi jenazah istrinya, sekarang yang jadi jenazah suaminya. Suaminya ya. Nah, jadi sekarang yang mendapatkan harta itu adalah si istrinya. Seperempat sekarang. Seperempat. Kalau apa? Kalau harta kamu tinggal. Kalau si jenazahnya itu tidak memiliki anak, Iya, iya. istrinya meninggal tidak punya anak, maka si istri yang ditinggalkan tadi dia mendapatkan seperempat. Sisanya untuk siapa, Bu? Kan Ustazah. berarti, ya, sisanya bagi siapa? Bagi saudara dari si jenazah. Oh. Dalilnya sudah, dalilnya di awal tadi sudah. Oh, iya, iya, iya. 7, daya 7. Bagi laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya wal akrobun dan kerabat-kerabatnya. Karena si jenazah tadi tidak punya anak dan si istrinya mendapatkan seperempat, berarti yang 3/4 kembalinya ke mana? Ke saudara dari si jenazah. Iya, 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 iya. Dia punya kakak, umpama ada berapa adik dan kakaknya? Laki-laki ada berapa? Perempuan ada berapa? Ke situ bagiannya. Iya, iya. Ya, istrinya udah dapat dulu ya, Bu ya. Kalau ada orang tua, berarti orang tuanya pun mendapat tadi kan. Kalau orang tuanya masih orang tua si jenazah. Iya, iya. Iya, Ustazah. Nah, gitu. Ya memang harus pelan-pelan sih. Bagaimana Dokter Dia? Paham kah? Paham, Oke. paham. Lanjut. Ya, lanjut. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Monggo terangkan sekarang, udah jelas tadi kok. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Berarti kamunya siapa? Kamunya itu siapa? Suami itu tadi ya. Si jenazah tadi ya, si suami yang meninggal. Jadi kalau punya anak ini, kalau tadi kan enggak punya anak ya Ustazah, yang ini jika punya anak, maka istrinya mendapat lebih banyak ya Bu Ustazah ya. 1/8 lebih sedikit. Kecil ya. Sedikit. Tulisannya lebih banyak, berarti penghasilannya lebih kecil. 1/8. Setelah dibayar utang si jenazah ataupun si jenazah ada wasiatnya. Iya, iya Ustazah. Udah, lanjut. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Tahan segitu dulu, pahami dulu ini. Jika seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, dia meninggal, si yang jadi jenazah itu tidak punya anak dan tidak punya ayah. Ayah nggak punya, anak nggak punya. Tapi dia lanjut. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu. Atau ya, boleh. Ya. Ibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua saudara itu 1/6 harta. Nah, kalau seseorang yang meninggal itu baik laki-laki ataupun perempuan, dia tidak punya ayah dan tidak pula punya anak, maka dia memiliki ahun, seorang saudara laki-laki atau uhtun, saudara perempuan. Maka bagi masing-masing saudaranya itu mendapatkan 1/6. Oh, jelas kan? Iya. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya
dengan tidak menyusahkan kepada para ahli waris. Paham ya? Rungokne lanang ini. Jadi aja dikit. Ya, saudara itu lebih dari. Gimana ini Ustazah? Dan jika mereka itu lebih dari saudaranya tadi kan yang mendapatkan 1/6 itu kalau dia punya saudaranya itu 1. Gitu. Dan kalau umpamanya saudaranya itu banyak, maka si saudaranya itu berserikat di 1/3. Dapatnya sidik. Seperti tapi setelah dikurangi dibagikan yang harta 1/3-nya itu dari sepeninggalan si jenazah tadi. Ketika jenazah itu meninggal, punya saudaranya lebih daripada 1, maka di situ untuk keseluruhan wasiatnya itu kalau wasiatnya dengan tidak memberikan madarat kepada ahli waris. Itu merupakan nasihat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Alimun, Maha Pemberi, Maha Penyantun. Ya harus teliti, harus konsen gitu. hitungannya rumit. Enggak, kalau umpamanya itu ditulis, disekat-sekat, ini. Terus nanti dibantu dengan ilmu paroid atau ilmu waris yang memakai bahasa Indonesia. Nanti karangan siapa gitu. Monggo dibuka itu. Tetap dalilnya memakai ini, cuma nanti uraian dari sini juga semuanya. Monggo. Lanjut ayat 13. Dokter Lia. 13. 13 Mbak Indri ya? Oh iya. Siapa Indri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu In. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita mengikuti hukum Allah, akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Karena kemenangan yang agung, gitu ya Ustazah. Ya. Tilka hududullah itulah adalah hukum-hukum Allah di dalam pembagian waris. Barang siapa yang mengikuti cara pembagian waris menurut Allah dan Rasul-Nya, dan dia betul-betul membagikannya secara hukum Allah ini, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam sorga, maka itulah keberuntungan yang besar. Nah, kewajiban bagi orang muslim ketika ada siapa yang meninggal, maka hendaklah segera dibagi warisnya. Gitu. Belum bukan mau tanya ya. Kenapa? Mau tanya. Monggo, Dok. Bun. Ya. Itu kalau misalnya yang laki 2, yang perempuan 1, terus mereka sepakat dibagi rata, boleh ya Ustazah? Tidak boleh, berarti namanya melanggar hukum Allah itu. Diancamnya oleh ayat 14-nya nanti. Tapi jika start pertama itu hukum Allah yang dihadirkan, maka setelah jelas pembagiannya masing-masing, kemudian kompromi secara kekeluargaan. Udah, ini menurut hukum Allah saya mendapatkan sekian. Menurut hukum Allah kalian pun mendapatkan sekian. Nah, sekarang ini, yuk kita kompromikan. Bagaimana kalau kita bagi rata? Kalau tahap kedua seperti itu, silahkan secara kekeluargaan. Tapi hukum Allah yang pertama ini sudah tertulis di sisi malaikat. Oh iya, Ustazah. Nah, nanti yang pembagian sama rata itu, kalau orang yang kurang mau disamaratakan, berarti kan dari bagian laki-laki memberikan kepada yang kurang tadi.
Nah, ketika memberikan itu namanya sedekah dari yang lebih kepada yang kurang. Dia dapat pahala juga, pahalanya 1 berbanding 700, sudah pasti seperti itu di dalam Al-Baqarah. Tapi kalau tiba-tiba, ya udahlah, supaya kita tidak ribet dan tidak bingung, ayo bagi rata aja. Itulah dosa diancamnya oleh ayat ke-14. Silahkan baca 14-nya apa yang diancamkan oleh Allah kepada orang yang tidak mengikuti cara pembagian waris menurut hukum Allah. Silakan. 14 baca. Saya lagi ya. Ya, Dan barang siapa boleh. 11 Mbak Indri lagi ya? Atau ya. ya, Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Tuh, enggak ngeri. Barang siapa yang melanggar Allah dan Rasul-Nya di dalam pembagian waris tidak sesuai dengan yang disebutkan dari mulai ayat 7 sampai terakhir ini, sampai ke-12 ini. Tiba-tiba dia inisiatif bagi rata atau punya inovasi baru di dalam masalah pembagian. Maka itu namanya orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Dan dia melanggar hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Diancam oleh Allah, yudhilhu naron kholidan fiha, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan di dalam nerakanya juga kekal. Di dalam nerakanya juga kekal. Artinya dosa membagi waris tidak sesuai dengan hukum Allah tidak bisa dihapus dengan api neraka. Sehingga kekal di dalam api nerakanya. Ini levelnya sama dengan orang yang musyrik, sama dengan orang yang murtad, sama dengan orang yang bunuh diri. Ya, Ustazah. Ustazah, kalau orang tua meninggalkan usaha itu gimana ya, Ustazah? Ya mudah kok dihitung asetnya itu berapa gitu kan. Kita tidak tiba-tiba menjual aset itu. Asetnya itu masih ada. Nah, kemudian hasil daripada usaha tersebut per bulannya berapa. Maka setelah dikeluarkan kebutuhan perusahaan tersebut sisanya ada berapa. Nah, dari sisanya itu pembagiannya kepada kalau di situ ibu masih ada, saudara masih ada, ya disesuaikan dengan yang tadi hukumnya. Ibu mendapatkan berapa ketika si ayah meninggal dan punya anak. Berarti dari hasil per bulannya itu, karena si jenazah si ayah itu punya anak, berarti ibu mendapatkan 1/8. Berarti sisanya dari 1/8 dibagikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dari hasilnya itu tinggal begitu aja tiap bulan. Jadi usahanya masih ada, tapi pembagiannya secara Islam. Umpamanya perusahaannya atau asetnya banyak, ya itu dikumpulkan per bulannya dari aset A berapa, aset B berapa, gitu. Ya Ustazah, sudah jelas. Ya tinggal dilaksanakan, insya Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana Dokter Dia? Baru tahu Ustazah, ya Allah ya Rob. Jadi kalau yang ada yang meninggal itu ya nggak bisa enak-enakan ya. Nggak bisa, Dok. Makanya ketika kita memiliki harta banyak, Ya, sebenarnya maksudnya banyak itu jatuhnya kepada orang lain loh, Dok. Makanya iya. ketika kita harta banyak, lebih baik kita banyak bersedekah, banyak kita amal jariyah, bantu orang miskin, orang kekurangan, utamakan dari pihak keluarga, terus dan gitu. Maka ketika kita memberikan itu adalah transaksi kita dengan Allah, dan yang diberikan oleh kita kepada mereka itu adalah kita nitip. Allah saya nitip melalui orang ini, begitu dia meninggal ditunjukkan oleh Allah hasil titipannya tadi. Itu Dok. Betul. Iya. Makanya Rasulullah mana beliau itu meninggalkan harta kan enggak. Sahabat-sahabatnya mana? Enggak ada. Makanya di dalam hidup itu istilahnya mohon maaf mewah-mewah dengan
menyimpan aset, itu rugi sendiri, rugi itu saya kira. Karena masalahnya meninggal kan belum sempat transaksi untuk amal jariah, untuk hibah, untuk sedekah. Nah, begitu meninggal, harta kekayaannya kan dikembalikan kepada Allah. Oleh Allah dibagikan kepada keluarganya juga. Maka ketika itu dibagikan kan si orang yang tadi jadi jenazah, yang susah payah selama hidup di dunia mengumpul-ngumpulkan seperti itu, kan nggak punya apa-apa, nggak punya pahala. Ada dalilnya kan? Sudah sampai kepada kita dalilnya itu kan? Di Muslim, jilid 4 bab Juhud. Sesungguhnya ya hakikat harta yang kamu makan, hakikat harta itu ada 3, yang kamu makan masuk perut, yang kamu pakai sampai lusuh, yang kamu sedekahkan itulah. Sedangkan sisanya itu adalah kamu tinggalkan atau untuk orang lain. Iya kan? Berarti mana? Nggak punya pahala. Gitu. Mudah-mudahan ini merupakan tuntunan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini kalau waris ini kan hitungannya terus rawan untuk anak-anak itu bertengkar, misalnya orang tua yang tinggal, anak-anak rawan bertengkar. Jadi lebih aman sebetulnya, lebih enak kalau pada saat hidup langsung dibagi-bagi begitu ya? Ya. Dibagi. Iya. Dan di situ orang tua dapat pahala sedekah. Iya, dia meninggal kan udah nggak punya tabungan harta karena sudah disedekahkan. Jadi begitu meninggal itu, disedekahkan ke anaknya ya. Iya, memang yang diutamakan itu adalah yang paling dekat, anaknya. Gitu. Iya itu. Makanya hibah kepada anak itu besar pahalanya. Ketika kita meninggal, hasil dari hibah itu sedekah kita itu terbawa pahalanya. Tapi kalau dijadikan waris, nggak dapat. Walaupun si anak itu di dunia mendapatkan harta dari orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau anaknya satu, Ustazah. Kalau anaknya satu, itu enaknya gimana? Kan kembalinya ke anak itu juga. Kalau faraidnya ya jatuhnya ke anak. Kalau orang tua masih ada, berarti orang tua mendapatkan kalau dijadikan harta pusaka. Tapi kalau umpamanya orang tua nggak ada, kemudian anaknya hanya laki-laki, dialah yang dikatakan asobah. Keseluruhannya itu adalah milik si anak. Kalau itu orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Tapi kalau umpamanya salah satu dari orang tuanya itu entah bapaknya yang meninggal ataupun ibunya yang meninggal. Jadi nanti posisinya begini. Kembali ke ayat yang 12 tadi, bagi kamu ada bagian dari peninggalan istri-istrimu. Jadi umpamanya ini saya contohkan, si yang jadi mayit itu adalah suami meninggalkan anak 1 laki-laki dan istri 1. Itu umpamanya. Berarti untuk si istri, sebelum dibagikan harta waris itu, dihitung dulu apakah ada wasiat, apakah ada hutang, selesaikan dulu. Maka itu selesai, si istri tadi kan karena punya anak, si jenazahnya mendapatkan 1/8. Sisanya sisa 1/8 yang sudah diambil, karena si anaknya cuma 1 tunggal, berarti dia namanya asobah. Keseluruhan untuk anaknya. Tapi di sisi Allah tidak punya pahala si jenazah itu, karena itu sudah kembali ke harta pusaka. Tapi kalau waktu dia masih hidup, orang tuanya itu kompromi gitu kan, ya ini untuk kamu sebagian ini gitu. Umpamanya, ini masih dipakai untuk mama sama ayah. Ya berarti kita sedekahnya itu separuhnya itu dari harta itu. Tapi kalau keseluruhan, udah ini rumah ini aku hibahkan kepada kamu, umpamanya gitu. Berarti terbawa. Cuma nanti karena itu sudah dihibahkan kepada anak, si orang tua itu sudah tidak memiliki kepemilikan harta tersebut, sudah berpindah tangan kepemilikannya kepada anak semuanya. Jadi si orang tua, ibu dan bapaknya itu nunut di rumah tersebut, gitu, di rumah anaknya. Ya, mohon maaf, kalau ada salah satu meninggal, umpamanya mamahnya yang meninggal, ya berarti si ayahnya sudah tidak bisa menerima harta waris lagi, kan sudah dihibahkan kepada anaknya.
Gitu. Begitu juga si mamahnya, kalau suaminya meninggal, si mamahnya sudah tidak mendapatkan harta warisan lagi karena rumah ataupun berbentuk rumah tadi sudah dihibahkan kepada anak. Gitu, Dok. Oh, jadi meskipun kalau misalnya suami meninggal, istri satu, anak satu, laki-laki, nanti jatuhnya juga ke anak laki. Tetapi kalau mau dapat pahala sedekah pada saat hidup, lebih baik minimal separuh dulu dikasihkan anaknya gitu ya. Iya, iya. Sisanya untuk biaya hidup orang tuanya gitu, kalau dia enggak mau ngerepotin anaknya gitu ya, enggak mau numpang gitu ya. Betul. Makanya orang yang paham Oh agama alah, iya. dibagi-bagi sebelum meninggal. Terus yang dia tempati adalah rumahnya itu. Nah, rumahnya itu ketika dia meninggal berarti jadi harta pusaka, dibagikan lagi, tapi dia tidak mendapat pahala. Pahalanya di mana? Pahalanya waktu dia mencari, gitu. Waktu mencari nafkah itu pahala. Iya. Hadisnya semuanya. Oke. Ya. Paham. Ya pelan-pelan aja, Dok. Nanti kalau itu sudah dipahami dari surat An-Nisa, nanti kita kembali ke hadis, insya Allah agak nyambung-nyambung dikit. Insya Allah. Mudah-mudahan nyambungnya seluruhnya gitu. Ya. Siap. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam masalah ilmu faraid memang sangat kompleks sekali, tapi mudah-mudahan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa paham. Dan mudah-mudahan Allah menuntun kita supaya kita ini dikasih hati yang luas untuk bisa bersedekah, untuk bisa menghibahkan, dan untuk bisa beramal jariah. Mudah-mudahan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita dijadikan oleh Allah sebagai pahala nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Jazakallah khair.